Makanya kalau kita bicara teologi Eropa ya, yang bertengkar antara reformasi dan Armenian atau apa itu, saya sendiri tidak bisa menganut salah satu gitu ya. Karena saya mengakui ada kehendak manusia, artinya akan seperti Armenian, seperti orang-orang karismatik, yang bahkan kemarin ketika saya ibadah di gereja karismatik ada khotbah tentang kita di gereja kita tidak mengakui keselamatan yang tidak bisa hilang, Haber Grace gitu. Karena ada ayatnya, kerjakan keselamatan. Tapi pengkhotbahnya saya rasa lupa bahwa di Yohanes 10 29-30 gitu ya, barang siapa, yaitu dilarikan kembali lah kira-kira begitu, domba-domba itu dipegang oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku, di tangan Bapa. Nah itu berarti kan itu apa istilahnya, jaminan masuk, jaminan kekal sebenarnya. Kalau kita aslinya seorang domba gitu, seekor domba, kita dipegang oleh Bapa gitu. Jadi kalau kita dipegang Bapa, siapa bisa merebut? Gitu. Nah, makanya itu bagi saya bisa menjelaskan. Ketika ada teman saya, kakak rohani, tiap minggu ngajarin Alkitab, membimbing orang lahir baru, tapi dia pindah agama gitu ya, maka saya memahaminya dari ayat Yohanes 10 29-30 nggak salah itu. Berarti dia tidak dipegang oleh Bapa. Kalau dia tidak dipegang oleh Bapa, berarti sejak semula dia aslinya bukan domba, dia kambing gitu ya. Itu simbolisme umat Tuhan gitu ya. Kayak di kitab Wahyu, kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Jadi ada kambing-kambing congek gitu yang kelihatannya domba, padahal kambing. Padahal ini orang-orang yang saya alami gitu ya, itu orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan kepelayanan, khotbah, ketua majelis, ketua pemuda, bahkan saya pernah dengar pendeta, terus kakak rohani tiap minggu mengajari Alkitab. Ini saya kenal gitu, makanya saya heran kok bisa ya. Ini topik-topik ganda bebas tuh berarti. Jadi apakah dia tidak dipegang oleh Bapa menurut Yohanes 10 gitu ya? Karena dia direbut, diambil dari tangan Bapa. Berarti aslinya dia tidak pernah dipegang oleh Bapa. Berarti selama ini kekristenan yang dia imani, dia alami, itu bukan kekristenan yang rohani. Makanya saya bilang ini tadi, ada Kristen yang pribadi roh, ada yang pribadi jiwa. Jadi yang pribadi jiwa itu bisa Kristen sekali, nesamahnya pribadinya dipengaruhi oleh jiwanya, dipengaruhi jasmani. Jadi ketika dia beraktivitas Kristiani gitu ya, ke gereja, bahkan pelayanan, bahkan khotbah, ngajari Alkitab setiap minggu, itu tidak jaminan dia itu mempraktekkan kepribadian roh. Tidak jaminan. Karena ada bukti bahwa orang yang demikian, bahkan dia sudah mengakui lahir baru, saya lahir baru tanggal sekian, dia punya adik rohani gitu ya. Tapi kok bisa murtad? Nah itu kan jadi pertanyaan besar gitu. Makanya saya bisa memahami topik kita kali ini tentang kehendak bebas. Berarti selama ini yang saya lihat dia mengajari Alkitab, mengajak persekutuan, segala kegiatan rohani Kristiani yang dia lakukan, itu bukan dari pribadi roh. Aslinya bukan rohani, itu jiwani. Jadi segala kegiatannya sebenarnya jiwani. Walaupun dia ngajari Alkitab, dia jiwani. Karena Alkitab itu kan pengetahuan. Semua orang bisa tahu. Diajari dengan kecerdasan yang cukup, orang bisa tahu gitu.
Jadi pribadi jiwaninya itu jalan Kristen gitu. Tapi pribadi rohnya tidak. Walaupun dia ngakunya lahir baru, ikut doa lahir baru. Makanya dulu, dan itu nggak satu kasus, ada beberapa yang seperti itu, bahkan dari agama sebelah kemudian dikristenkan oleh teman saya, dan itu sudah dipuji-puji gitu ya. Wah, haleluya, kita punya jiwa baru dari agama sebelah gitu. Tapi dalam hitungan tahun si adik ini kembali ke agama lama. Padahal selama jadi Kristen dia tuh aktif sekali. Jadi dia mengikuti ibadah, mengikuti pemuritan, kegiatan-kegiatan rohani yang kami anggap filter gitu. Tapi ternyata nggak bertahan itu imannya. Makanya berarti itu belum bisa dikatakan kelahiran kembali gitu. Makanya kemarin saya bahas di PL ada kelahiran kembali, karena mendasari ini juga. Jadi ya ternyata ada kecolongannya gitu ya. Jadi walaupun kegiatannya rohani Kristen, Kristiani sekali, bahkan melayani di puncak tertinggi, menduduki kursi Musa sekalipun, tidak jaminan gitu. Tetap ada celahnya, celah jiwaninya gitu. Makanya dalam DL Sadik terutama saya selalu membedakan gitu. Ini pribadiku yang mana? Jiwaku atau rohku, pribadi rohku. Nggak tahu yang lain, apakah suara putus-putus? Aku sih baik-baik saja. Jaringan Pak Wid kali ya. Aku aman, tapi tadi awal-awal sempat putus sih. Ya, jadi ini pergumulan di malam ini gitu ya. Makanya saya sering membahas antara pribadi roh dan pribadi jiwa, di nesamah jiwa dan nesamah roh itu berbeda. Jadi istilah bipolar yang sering saya bahas dalam pemuritan itu sebenarnya bipolar antara pribadi roh, nesamah roh, dan nesamah jiwa gitu ya. Beda dengan bipolar dalam konselor psikologi ya. Jadi dalam ilmu psikologi mereka punya konsep bipolar, multipolar. Jadi dua pribadi atau multi pribadi, banyak persona. Tetapi itu jiwa-jiwa gitu ya. Jiwa dengan jiwa. Jadi jiwa A itu misalnya pendiam, jiwa B pemarah, jiwa C periang, dia suka ceria lah gitu. Jiwa D suka makan dan sebagainya ya. Jiwa E stres. Jadi misalnya ada 5 kejiwaan, 5 personal. Tapi dalam pandangan saya itu semua jiwani gitu ya. Pribadi jiwaninya ada banyak. Nah, bipolar yang sering saya maksud sebenarnya perbedaan antara personal roh dalam diri kita dan personal jiwa. Itu berbeda. Mereka punya keputusan yang berbeda. Kalau Paulus bilang kan roh itu penurut, jiwa itu lemah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi personal jiwani kita lemah gitu ya. Tidak kuat sebenarnya, tidak kuat menanggung ideologi. Nah, makanya saya sering bilang manifestasi roh itu ideologi kita, sistem nilai kita, cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita tidak logis dan sebagainya, diduga roh kita yang bermasalah. Kita dipengaruhi oleh suatu roh di dalam pikiran kita. Nah,
pribadi yang bisa dipengaruhi roh setan atau kodam filosofi dalam bahasa saya, itu hanyalah pribadi jiwani. Pribadi rohani yang dilahirkan oleh Roh Kudus itu tidak bisa dipengaruhi oleh roh-roh ini. Makanya kalau teman-teman punya kelahiran baru, jadi kalau roh kalian dilahirkan oleh Roh Kudus, artinya kan kalian punya pribadi roh, kemudian di dalam otak kalian, di dalam jiwa kalian, di dalam sel saraf kalian ada roh filosofi pengendali pikiran, maka kalian akan pertentangan sendiri di dalam batin. Karena pribadi jiwa ini akan menentang pribadi rohmu. Jadi ini bipolar yang versi lain lagi gitu. Kalau tadi yang awal bipolar antara roh dan jiwa itu murni manusiawi, sekarang ada bipolar yang budak gitu ya. Jadi pribadi jiwa ini yang dikendalikan roh jahat. Itu konfliknya akan lebih besar. Kalau sama-sama manusia gitu ya, itu biasanya disebut selera gitu kira-kira ya. Saya selera pedas, saya selera manis, saya selera asin.